ke bawah air rumah. Ayo, sini ikut, sini pun, woi. Ada sini jembatan. Ayo. Woi, kuat ada kono. Bawa jembatan rumah. Kalimantan meluap, Kalimantan. Gunakan senjata tajam, dua kelompok pelajar di Cilengsi terlibat tawuran. Masa kembali berunjuk rasa mengecam pernyataan kontroversial Menteri Agama tentang azan. Ratusan warga berdesakan mengantre minyak goreng murah di Mandailing, Natal. Halo, selamat malam pemirsa. Banjir yang menerjang Pandeglang dan Serang, Banten membuat warga mengungsi. Ketinggian banjir mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ini Semalam selengkapnya. Video amatir memperlihatkan sejumlah ibu-ibu korban banjir Pandeglang, Banten minta tolong dievakuasi. Mereka panik karena ketinggian air yang merendam rumah mereka terus meninggi. Banjir akibat luapan sungai Cipunten Agung pasca hujan lebat yang turun terus-menerus. Evakuasi mandiri, mencari tempat yang lebih tinggi di sini. Banjir juga merendam kawasan Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Warga melakukan evakuasi mandiri karena ketinggian air terus meningkat. Warga harus hati-hati melangkah karena arus air cukup kencang. Sementara itu, beberapa wanita lansia dievakuasi petugas SAR dengan perahu karet. Mereka dibawa dari rumah mereka karena ketinggian air di rumah mereka masih tinggi. Tadi pagi tuh banjir di sini, Pak, seperti banjir bandang ya, datangnya tiba-tiba. Saya minta tolong kepada ke pemerintahan setempat untuk dievakuasi karena kami tidak bisa nyebrang, Pak, karena jalan di sini menuju jalan raya itu terputus karena banjir. Banjir turut merendam perumahan warga di Serang, Banten. Banjir akibat luapan sungai Kaujon membuat warga mengungsi. Dilaporkan juga ada sejumlah warga yang meninggal saat banjir. Saat ini ada 10 titik banjir terparah di kota Serang. Pihak kepolisian juga membangun 5 posko pengungsi dan 3 dapur lapangan untuk membantu warga terdampak banjir. Dan banjir yang cukup parah ada pada 10 titik. Pada 10 titik tersebut kita menyiapkan 5 posko, di mana pada posko tersebut kita siapkan di dalam 3 posko dapur lapangan. Dari informasi yang kita terima beserta dengan BPBD, kita mendapatkan informasi ada 2 warga yang menjadi korban bencana banjir hari ini. Pertama itu karena longsor, dan yang kedua karena tersengat arus listrik. Kini, ratusan warga Serang yang terdampak banjir mulai datangi posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Mereka butuh pasokan makanan dan air bersih. Dari Pandeglang dan Serang, Banten, Iskandar Nasution dan Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, banjir Sungai Deli di Medan, Sumatera Utara justru dijadikan anak-anak sebagai tempat bermain uji nyali dengan berenang di arus deras. Akibatnya seorang pria remaja ditemukan nyaris tewas di tumpukan sampah sungai. Ada lagi ngayur? Upaya penyelamatan seorang remaja di atas tumpukan sampah banjir Sungai Deli diabadikan warga bernama Sri Apriyeni. Korban ditemukan warga melintas di kawasan jembatan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan kondisi lemas. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban, diduga akibat terkena sampah yang hanyut bersama korban. Menurut warga, remaja ini mengaku bersama teman-temannya bermain uji nyali dengan sengaja melompat ke sungai dari jembatan gantung Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Namun naas, ia hanyut sejauh 5 km. Korban selamat akhirnya diantar pulang ke rumah keluarga. Jaringan kabel udara milik PLN yang berada di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar sore tadi. Banyaknya percikan api disertai ledakan menyulitkan proses pemadaman. Rangkaian kabel udara milik PLN yang ada di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat ini sore tadi sudah melintang dan terbakar di badan jalan. Percikan api disertai suara ledakan muncul dari beberapa titik kabel yang terbakar. Rangkaian kabel listrik berukuran besar ini menjuntai ke jalan setelah percikan api di tiang listrik memutus ikatan kabel. Api pertama kali muncul dari atas tiang listrik di sisi kanan jalan. Semrautnya rangkaian kabel diduga memicu terjadinya hubungan arus pendek listrik. Awalnya koslet terus keluar api dari kecil sampai gede, begitu sekarang kayak gini jadinya. Koslet dari sininya atau dari gardu atau Dari gimana? sininya. Dari kabel. Iya, dari kabel. Kabel tiang yang listrik ini ya? Iya. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi cukup kesulitan menjinakkan api lantaran posisi kabel yang menjuntai ke jalan serta percikan api yang kian membesar saat dipadamkan. Jadi pindah-pindah. Jadi begitu kita semprot nanti dia nyala lagi. Kalau belum dimatikan sudah pelan alirannya. Ini akibat apa bang? Korsleting listrik dari gardu atau apa bang? Dari gardu atau apa bang? Kita belum tahu ya dari gardu apa, makanya ada di tengah posisinya. Beberapa titik percikan api akhirnya berhasil dipadamkan petugas setelah petugas PLN memutus aliran listrik. Terbakarnya kabel udara milik PLN bukanlah kali pertama terjadi. Setelah sebelumnya sempat terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang dan Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tawuran. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Dari video amatir nampak dua kelompok pelajar berlarian dan saling serang saat tawuran di Jalan Raya Narogong, kilometer 23, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelajar dilengkapi senjata tajam berukuran besar. Salah satu pelajar yang terpukul mundur sempat terjatuh dan terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan. Aksi tawuran di kawasan tersebut kerap terjadi, bahkan meresahkan warga. Itu motor gitu ya, bawa pedang dan bawa arit dan juga alat-alat tajam lah, senjata tajam. Dari arah sana juga sama. Nah, ini jalan sepi. Nah, tiba-tiba mereka langsung teriak-teriak dari arah sana dan saling mengacungkan senjata. Terus mereka berlari dengan motornya langsung di sini di depan PT Kualimas. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tawuran pelajar ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Timur Selasa siang berunjuk rasa memprotes penetapan upah minimum kabupaten dan aturan baru pencairan dana JHT. Akibat aksi ini, jalur Sidoarjo Surabaya lumpuh selama 2 jam lebih. Ribuan buruh dari sejumlah pabrik di kota dan kabupaten di Jawa Timur menggelar unjuk rasa dengan berkonvoi kendaraan menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
Konvoi massa buruh sempat membuat jalur Sidoarjo-Surabaya lumpuh lebih dari 2 jam. Memasuki kota Surabaya, rombongan buruh langsung bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Buruh mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mengeluarkan rekomendasi atas Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pencairan manfaat jaminan hari tua atau JHT. Buruh juga mendesak Gubernur segera memutuskan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK di Jawa Timur tahun 2022. Kita revisi UMK tahun 2022. Kami menilai kenaikan UMK tahun 2022 itu tidak meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang kedua, kami menuntut Gubernur segera mengesahkan UMSK tahun 2022, yang mana upah minimum sektoral itu telah direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Tapi sampai saat ini Gubernur tidak kunjung menetapkan upah minimum sektoral. Yang ketiga, kami menuntut Gubernur merekomendasikan pembatalan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang mekanisme pencairan JHT usia 56 tahun. Kenaikan upah minimum kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2022 menurut buruh sangat memprihatinkan. Di 5 kabupaten yaitu Malang, Jombang, Probolinggo, Jember, dan Pacitan sama sekali tidak ada kenaikan UMK. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, Bambang Pramono dan Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Massa menggelar unjuk rasa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Demonstrasi kecaman juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan gegabah, dengan Aksi mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Cirebon, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi dengan melakukan long march dari Masjid At-Taqwa menuju kantor Wali Kota Cirebon. Sambil membentangkan sejumlah poster, massa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing lantaran dianggap kurang etis. Untuk itu, massa meminta agar Menteri Agama diberhentikan. Aksi bela Islam menuntut Menteri Agama mundur juga digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut demonstran, pernyataan Menteri Agama melukai seluruh umat Muslim di Indonesia. kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Insinyur Joko Widodo, untuk memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari jabatannya dan menggantinya dengan menteri yang lebih baik. 4. Meminta kepada pemerintah untuk menghentikan mengusik ketentraman umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menuai kecaman dari berbagai pihak. Yakut menggunakan gonggongan anjing sebagai analogi gangguan akibat suara masjid dan musala yang terlalu keras. Suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Atas pernyataan ini bahkan Menteri Yakut dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan azan, pemirsa, seorang muazin di Sukabumi, Jawa Barat dibacok di dalam masjid saat menunaikan sholat subuh. Korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit R. Samsudin, Kota Sukabumi, sementara pelaku masih buron. Abbas Basuni, warga Babakan, Desa Cijeru, Keker Bitung, Kabupaten Sukabumi, dirawat di Rumah Sakit R. Samsudin, Kota Sukabumi, akibat luka bacokan di kepala. Korban dibacok orang tak dikenal saat tengah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang tak jauh dari rumahnya. Sayangnya saat kejadian tak ada saksi yang melihat, sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri. Sujud tahiyat pada atahiyat.
ya teh nyata yang kepuk kita ke dia bapak teh tamatkannya teh teh yang teh hebat tuh bapak teh batal sholat teh jadi liuk bapak teh gitu juga habis salam ya dan ada alat itu kan ustadnya atau nana atau tahiyatnya gitu nah jadi dia bapak teh terang teh sana gitu anu tadi tahu apa karena cipil bapak teh anu sadar setelah rukuk terakhir merasa mungkin sakit di bagian telinga, akhirnya mungkin saudara Abbas ini sempoyongan gitu kan, akhirnya dibantu oleh jemaah yang lain. Nah, jemaah yang lain tidak sempat mengejar si pelaku gitu kan, karena situasinya mungkin gelap ya. Korban dan warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pembacokan. Kasus pembacokan muazin di Sukabumi ini harus menjadi perhatian serius polisi di tengah isu pengaturan pengeras suara masjid yang terus memanas hingga kini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu histeris protes aktivitas tambang di kawasan perkebunan Wawoni, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Usai jeda tetaplah di iNews Malam.